Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa sahhil wa yassir ma ta'assara birahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah, sholat subuh, dilanjutkan zikir dan doa, kemudian disempurnakan dengan ngaji tafsir, kajian tafsir ayat-ayat ahkam, tafsir penjelasan Al-Quran, ayat-ayat ya ayat firman Allah. Ahkam berarti berkaitan dengan hukum. Jadi Al-Quran 30 juz tidak semuanya mengandung hukum, hanya beberapa, kurang lebih 517 atau 71 ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Selebihnya Al-Quran itu isinya cerita para nabi terdahulu. Kemudian isinya Quran adalah tentang surga dan neraka. Kemudian isinya terkait dengan ancaman-ancaman siksa bagi orang-orang yang melakukan dosa, dan janji pahala serta balasan yang enak masuk surga bagi orang-orang yang baik. Dan jamaah Masjid Al-Firdaus termasuk orang-orang yang baik semuanya. Yang amin itu baik, yang amin baik, yang enggak amin tetap baik, enggak ada yang tidak baik. Gitu lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat ini merupakan masih ada munasabah korelasinya dengan ayat-ayat yang kita bacakan, kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu sedikit kita membahas terkait larangan untuk mencampur adukkan perkara yang baik dengan perkara yang batil yang tidak baik. Sedekah itu baik, gimana? Sedekah itu baik, mencuri tidak baik, maka tidak boleh dicampur. Sedekah tidak boleh diambilkan dari hasil curian. Bismillah itu baik, baik. Kemudian ngapleng orang itu tidak baik. Ngerti ngapleng? Mukul, nempeleng orang itu tidak baik. Maka bismillah tidak boleh dipakai untuk nempeleng orang. Takbir itu baik. Carok itu tidak baik. Maka takbir tidak boleh dipakai untuk carok. Kan pernah viral di YouTube juga. Yang 2 lawan 10 itu Pak, kan adik kakak itu pakai takbir dan menang. Menang. Wah, itu gak baik.
Maka itu sudah pertemuan yang lalu kita bahas. Perkara nanti ada pertanyaan berkaitan dengan itu, kata orang Malaysia, tape. Hari ini, pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat tadi yang kita baca 43. Wa qimu lan jumenengaken sapa sira, jumenengaken sapa sira kabeh salata ing salat. Perintah untuk mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat itu mungkin satu kali cukup. Tapi kalau mendirikan sholat, mendirikan itu berarti mendirikan rumah, mendirikan bangunan, berarti harus kokoh. Kokoh itu apa? Kuat. Selain kuat apa? Sateng apa? Kokoh, sehingga kena angin tape, kena banjir tape, gak gampang rubuh. Sebab ada bangunan yang tipis-tipis yang tidak sateng kena angin rubuh. Kemarin hujan, bala RW tempat saya Pak, kena angin dikit ambruk, berarti tidak kokoh. Bangunan sholat itu harus kokoh. Makanya perintahnya menggunakan atimu dari kata aqama yuqimu iqamatan. Maka muncul istilah setelah adzan apa? Qomat atau iqamah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Adzan seruan, manggil. Iqamah itu adalah sinyal bahwa sholat segera dimulai. Kalau adzan seruan untuk sholat, sehingga orang bisa sholat di tempat suara adzan, bisa sholat di tempat lain. Gitu lah. Kalau qoma berarti sinyal bahwa sholat yang ada di situ segera dimulai. Maka oleh karena itu ketika orang itu gak sempat adzan, mungkin karena waktunya mepet, mungkin karena sudah takut dirasani orang karena bukan waktunya adzan, misalkan Isya belum adzan Pak, dan belum sholat, baru sadar dia jam 10 malam, mau adzan jam 10 malam kan khawatir buatan jam 10 malam, jam 22 khawatir dirasani orang, maka cukuplah iqamah segera. Termasuk ketika sholat berjamaah, sholat jamak takdim, jamak takhir, khususnya jamak takdim, duhur set, habis duhur langsung asar, gak usah adzan asarnya, mungkin langsung qomat. Biar apa? Biar cepat. Karena jamak niku antara sholat satu dengan sholat yang dua tidak boleh ada jeda, kecuali sebentar, misalkan jeda untuk qomat atau jeda hanya untuk berdoa sekedarnya. Allahumma antas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Oke. Atau lebih panjang dikit. Allahumma antas salam fa ayyina rabbana min salam wa khairun salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Atau sekedar untuk tayammum. Kan kalau tayammum itu kekuatannya hanya untuk satu sholat. Jadi Budita kalau tayammum untuk duhur tok. Kalau jamak untuk asarnya harus tayammum lagi. Gak boleh tayammum duhur satu kemudian lanjut, gak bisa. Sehingga tidak ada istilah tayammum itu dawamul wudu, gak ada. Dawamul tayammum apa? Orang yang selalu menjaga tayammum. Kalau wudu bisa Pak. Dawamul wudu, orang yang selalu jaga wudu. Misalkan wudu zuhur kuat, gak batal sampai asar, bisa ya? Asar kuat sampai maghrib, kuat, bisa. Maghrib sampai isya kuat, bisa. Isya sampai subuh tidak kuat. Mulai zuhur gak pipis Pak. Mulai zuhur gak pipis. Nah, tapi kalau duhur, asar, maghrib atau duhur ke asar banyak yang kuat. Asar ke maghrib oke. Yang paling penting maghrib sampai isya.
Niku lek sakit panjenengan nggih, panjenengan mulai sekarang niatono, niat Pak. Salat maghrib pegang wudu, wudunya jangan batal sampai isya kalau bisa. Syukur-syukur kalau bisa maghrib niku salat di masjid, ojo mulai, jangan pulang sampai isya, kan sebentar. Maghrib ke isya itu perkiraan saya gak sampai sejam nggih. Nggih. Gak sampai nggih, paling sekitar 48 atau 50 menit nggih. Nggih, betul. Gak sampai sak jaman. Gak sampai kan? Jadi anggaplah kalau maghribnya setengah 6, nggih, 5.30, terkadang isyaknya itu 5 kurang 6 kurang setengah 6 ya. Setengah 6 kurang 5 terkadang. Kenapa Pak kok dianjurkan kita itu dawamul wudu? Karena orang yang punya wudu itu satu akan dilindungi oleh malaikat. Selamat. Perjalanan pakai wudu itu dilindungi oleh malaikat, Pak. Aman. Wong-wong kabeh kesandung kepleset awake dhewe aman. Alhamdulillah. Yang kedua, setan tuh gak berani menggoda orang yang punya wudu. Makanya orang yang mau tidur disuruh pakai wudu biar gak diganggu oleh genderuwo mak lampir yang halus. Tapi kalau mak lampir yang sebelahnya beda ya. Karena terkadang mak lampir itu ada dua. Ada mak lampir yang dipegang gak bisa, tapi ada mak lampir dipegang tambah. Ngerti tak? Ngerti. Pun waqimus sholat, dan dirikan sholat. Perintah sholat itu qomah, iqomah, aqomah, yukimu iqomatan, qomah, berdiri lurus tegak. Sama dengan akar kata istiqomah. Panjenengan ngerti artinya istiqomah, melakukan satu amalan baik secara terus menerus, secara acak, secara konsisten, continue. Itu istiqomah. Jadi istiqomah itu syaratnya dua. Satu, perbuatannya baik. Yang kedua, dilakukan secara terus menerus. Itu namanya istiqomah. Jika dua syarat ini tidak terpenuhi, maka itu gak bisa disebut dengan istiqomah. Misalkan amalnya tidak baik, tidak dianjurkan, kok dilakukan secara terus menerus, gak bisa disebut dengan istiqomah. Alhamdulillah, saya tiap sore istiqomah sama ibu-ibu rasan-rasan. Masuk nggak? Nggak masuk, karena tidak memenuhi syarat. Pertama apa? Baik, rasan-rasan. Oh, enggak Pak Ustadz, kita itu rasan-rasan yang baik, rasan-rasan yang syar'i. Wah, sekarang titik-titik syar'i ya. Renang syar'i, senam syar'i, pacaran syar'i, apa kudung syar'i, sepatu syar'i kabeh, bank syar'i, lembaga syar'i, sekolah syar'i, kabeh syar'i. Ya bolehlah nama, tapi aslinya yang dimaksud syar'i itu Pak, apapun yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, Quran, hadis, ajaran Gusti Allah, itu semuanya namanya syar'i. Jangan berpakaian apapun modelnya, stylenya terserah, tapi kalau tutup aurat itu semuanya syar'i. Understand? Yes, pinter bahasa Inggris sampean Bu. Oh gitu. Wes. Jadi istiqomah itu syaratnya yang pertama harus baik. Kalau tidak baik gak bisa istiqomah. Rokok Pak, tahu rokok nggak? Rokok bisa nggak orang Alhamdulillah, saya tiap pagi itu mesti istiqomah rokok 3 pak. Bisa nggak? Gak bisa, karena rokok tidak dianjurkan. Perkara hukumnya debatable antara perokok dengan yang tidak merokok. Yang perokok cenderung
Boleh, yang nggak merokok cenderung nggak boleh. Nah, itu saya nggak mau berdebat di situ. Tapi yang jelas apapun jenis rokoknya tidak dianjurkan. Perkara ada orang-orang yang menikmati dengan cerutu, udut dan seterusnya, itu beda. Yang kedua, syaratnya harus terus menerus. Alhamdulillah saya istiqomah sholat witir. Kapan? Tiap tarawih. Berarti kalau nggak tarawih, bahasanya tiap tarawih. Tarawih itu adanya Ramadan. Ramadan pun belum tentu ikut tarawih. Berarti tidak istiqomah. Dan istiqomah itu penting, Pak. Istiqomah itu, Pak, ada 3 ya. Istiqomah ada 3. 1, istiqomah amalnya. Amal itu apa? Perbuatan. Misalkan baca Quran, itu amal. Misalkan sholat, itu amal. Misalkan ngaji, ini kan ngaji ya, tafsir, apalagi ngaji, taklim, itu lebih tinggi derajatnya daripada amalan-amalan yang lain, Pak. Salah satu perbuatan kegiatan yang boleh menunda sholat adalah taklim. Boleh. Makanya jangan heran kalau di kampus-kampus waktunya adzan, sekolah-sekolah adzan kok masih ngaji, belajar. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah waktunya adzan tetap masih proses perguruan. Karena itu taklim, proses belajar derajatnya tinggi. Orang yang pakai cadar itu bagus, tapi kalau waktunya ngaji disuruh buka, biar komunikatif, jelas. Apalagi nanti ada praktek baca wa fa. Kalau pakai cadar belajar tajwid pakai wa fa, gak ada bedanya, dan seterusnya, gitu Pak ya. Jadi yang kedua, istiqomah itu harus perbuatan, harus terus menerus, tidak boleh terputus-putus. Dan orang istiqomah itu akan putus istiqomahnya ketika makan sesuatu yang tidak halal. Mengapa saya menggunakan pemilihan kata tidak halal? Karena tidak halal itu ada 2. Ayo, siapa yang tahu? Satu apa? Tidak halal itu ada 2. 1, haram. Yang 2, syubhat. Kalau halal, haram jelas. Tapi kalau syubhat itu remang-remang, abu-abu, agak jelas ya. Sampai jelas? Sampean? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jelas semua kan? Jelas semua. Ojo sampai ngomong enggak jelas. Syubhat itu paling bahaya, Pak. Mohon maaf. Itu di Indonesia, khususnya di Jawa, kalau ada orang mati, orang meninggal, warisan itu jarang dibagi. Langsung enak tunjuk, ini. Padahal secara syariat itu wajib diwaris. Apa diwaris itu? Dibagi secara syar'i. Gak boleh menggunakan istilah kekeluargaan atau menggunakan istilah apa Pak? Kesepakatan. Gak boleh. Suaminya meninggal, maka istri maksimal kalau ada anak hanya mendapatkan 1/8 dari peninggalan suami, bukan hak milik 100%. Bukan. Itu syariatnya begitu. Istrinya meninggal, istrinya kaya, maka suami hanya berhak mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan suami jika ada anak. Cariin tonggoku sing sugih, ono tuh punya perusahaan. Lah ya apa kok bojoku lek mati aku cuma dapat 1/8. Kalau 100 1/8-nya berapa? 100 miliar? 12,5 miliar. Kalau 1 miliar 100 miliar.
kok titik banget. Nah, nanti bisa menggunakan istilah ketika masih hidup, suami itu boleh menghibahkan. Hibah itu semacam pemberian. Suaminya bilang, ma pemi. Oh bu, ini mumpung papa ya, bapak ya, mumpung bapak masih sehat, biar gak ruwet-ruwet. Ini kan kita punya perusahaan 3. Ini yang satu saya kasihkan ibu mama atau mami atau siapa, ibunya anak-anak, ibu. Nanti yang 2 biar diwaris dan macam-macam. Berarti satu perusahaan itu sepanjang masih hidup suaminya masih dikelola bersama. Tapi kalau sudah mati, meninggal, satu perusahaan itu hak milik istri. Hak milik istri, gak bisa diwaris karena sudah dihibahkan, diberikan secara masih hidup, asalkan suaminya sehat. Tapi kalau sudah sakit-sakitan atau sudah sepuh itu 70 ke atas, sudah 80, 90 itu nggak bisa disebut hibah, itu disebut wasiat. Maka dibatasi sepertiga. Kalau 3 perusahaan diberikan 1 masih aman. Kalau diberikan 2 nggak sah. Karena maksimal ats-tsuluts, sepertiga. Itu harus dibagi, Pak. Warisan bahasa Arabnya maurus. Tirkah terjemahannya adalah harta peninggalan suami secara kotor. Itu namanya tirkah. Setelah dikurangi hutang piutang, setelah dikurangi macam-macam biaya ini dan itu, maka sisa harta yang bersih itu namanya maurus alias harta warisan. Harus dibagi. Jika tidak dibagi, maka harta itu tidak bersih alias masih tidak bersih, gak bisa dipakai, Pak. Karena di dalam harta itu masih miliknya masnya, masih miliknya adik, masih miliknya ibu, masih miliknya, atau kalau suami, kalau yang istrinya meninggal dan seterusnya, nggak bisa diuti-uti. Makanya yang baik ketika ada orang meninggal, walaupun jenazahnya belum dikubur, yang baik langsung dibagi biar aman, menjadi halalan thayyibah. Cuma kalau orang Jawa, ojo lagi kuburani dorong garing, gitu. Sampai 7 hari janganlah, kembangi turun kering kok. 40 hari jangan terus, Pak. 100 jangan, 1000 jangan, 3 tahun wis ente diambil oleh anak paling tua lah. Itu bahaya. Jadi istiqomah itu akan putus ketika orang itu makan makanan yang tidak halal, syubhat ataupun bahkan haram. Atau makanannya halalan thayyibah. Kok bisa putus istiqomahnya? Gara-gara mohon maaf mripate napa? Dosa, maksiat. Maksiat mata, maksiat kuping. Kalau maksiat mata kan jelas nggih, lihat-lihat. Kalau kuping gimana? Mendengarkan apa? Jelek, pinter. Kok pinter, Ibu? Pinter ya. Dulu ranking kelas terus ya. Maksiat mulut apa? Bicara apa? Contoh. Betul, ngerasan miso. Enggak boleh itu, Pak. Tapi gue lencer, Pak. Ocer apa? Lencer, ember. Jadi orang yang sudah biasa ngerasain, yang biasa misu, ini locer. Ngerti locer? Seperti mobil atau motor baru diganti uli. Nyaman, Pak. Nyaman. Gitu. Dikil ya. Kalau terbiasa ngerasani, gak ngerasan itu iya no. Katel. Ada tidak? Gak ada yang ngaku.
Oh, nggak ada di sini, nggak ada. Oh, saya kira nggak ada yang ngaku. Alhamdulillah. Berarti sini orangnya baik, baik. Alhamdulillah. Pun. Maka oleh karena itu ketika panjenengan sudah biasa istiqomah, misalkan sholat berjamaah subuh lah, nggak usah atau subuh. Kok satu saat wabot berat? There is something wrong, kata orang Madura. Ada sesuatu yang salah. Apa yang salah? Mungkin pernah ngomong jelek, mungkin pernah lihat jelek, mungkin kan dengar jelek, mungkin hatinya jelek, hasud, dengki dan seterusnya. Mungkin makanannya jelek alias tidak halal. Itu harus muhasabah, introspeksi diri. Pasti orang istiqomah kok putus, pasti ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Jelas nggih? Napa? Dalam dirinya. Alhamdulillah. Pun tak tunggu kabeh iso istiqomah. Tadi saya sebutkan istiqomah ada 3. Istiqomah amalnya, amal kan sholat. Istiqomah tempatnya. Ada orang istiqomah tempat tapi angil. Kalau di rumah mungkin bisa nggih. Misalkan sholat duha di pojokan sana. Seperti Rasulullah dulu biasa begitu dalam Sahih Bukhari, Pak. Rasulullah itu kalau bertamu ke rumah seseorang, mesti tuan rumahnya yang didatengin itu minta Rasulullah nyuntulung jenengan sholat mereka. Dengan tempat sholatnya Rasulullah kemudian dikasih kode, dikasih tanda untuk dijadikan sebagai tempat sholat untuk dirinya istiqomah. Itu ada istiqomah tempat di masjid seperti ini. Ada yang istiqomah senden. Ada istiqomah. Enggak apa-apa, tak apa. Ada yang istiqomah di luar. Kalau ngaji mesti di luar, enggak pernah masuk. Ada. Karena di dalam sumuk. Bisa jadi. Ada istiqomah apa ya? Iya pokoknya senden. Atau istiqomah macam-macam. Yang penting tempatnya. Kenapa kok tempat itu istiqomah? Iki wong misalkan istiqomah di sini. Ada yang di sini tengah. Kenapa kok di tengah? Biar kena semua. Dari sana kena semua. Tempat yang ditempati itu besok di hari kiamat akan menjadi saksi. Makanya mengapa seusai sholat fardu, kalau ada sholat sunnah ba'diyah disunnahkan suruh geser seret, tapi gak bunyi seret, enggak, maksudnya geser tempat. Tujuannya biar saksinya banyak. Sini sholat duhur, sholat fardu di sini. Ini kan sudah saksi. Nanti sunnahnya geser ke sini. Hari besoknya duhur tetap di sini, berarti istiqomah tempatnya. Terus sunnahnya di mana? Kanan gini, kanan istiqomah. Nggih, kecuali imam. Kalau imam itu nggak geser nggak apa-apa, sebab geser kena tembok. Geser melepuh nang jero, Pak. Ternyata bubuk imamnya nggak sholat. Saya pernah sholat di satu masjid, sholat maghrib. Mari sholat, imamnya berdiri, geser ke ruangan kayak gini. Tak kirain sholat, wiritan. Ternyata imamnya makan. Ternyata belum buka puasa. Ya gak apa-apa. Jadi istiqomah tempat. Ada istiqomah waktunya. Ini yang paling sulit waktu itu. Terkadang geser 5 menit, terkadang antri kamar mandinya sehingga kesuwen, terkadang banyu ni titik gak gelem metu, macam-macam, Pak. Kendala itu paling sulit, Pak, waktu. Makanya al-waktu kasayf illam taqtahu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kau tidak pintar menggunakan waktu, maka akan mengena diri sendiri. Waktu tidak akan bisa diputar. Bu, dengan asmai sinten, Bu? Bu sinten? Bu Samsul, Bu Sia. Bu Dani. Kemana Bu Dana?
Oh iya. Oke, saya Budani ya, Budani itu Baton Budani. Saya ngomongin jenengan. Budani itu waktu dulu beberapa yang lalu kan masih sekolah SMA ya. Betul, SMP, masih anak-anak. Sekarang sudah lah, ya apa kan? Ya apa? Masa-masa remaja tidak bisa terulang. Gak bisa. Tinggal an-nadamah. Apa itu? Penyesalan. Iya. Rioni. Makanya muncul Rioni. Makanya orang itu kalau sudah tua ya, tua ini, ojo marah ya, dianggap tua ya. Gak mau dia panggil tua lah. Ini kita sudah tua, itu penyesalan. Lopo biyen kok ngaji, aku gak gelem ngaji. Biyen durung ono HP, paling banter biyen itu PlayStation gitu, PS gitu. Nutut tidak? Nggak nutut ya, paling itu. Atau main kelereng ya, waktu berangkat main kelereng. Kenapa waktu sekolah gak rajin? Coba rajin, nah kan begitu, menyesal. Tapi itu gak apa-apa kalau menyesal begitu. Tapi ada yang nakal, kenapa aku gak rabi wongiku? Kok dapat yang ini? Gak oleh ngono iku. Pasangan yang sudah menjadi miliknya itu adalah pilihan Gusti Allah yang terbaik menurut Gusti Allah. Walaupun jenengan sendiri menganggapnya tidak baik, karena manusiawi, menungso. Mohon maaf, menungso niku innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa musallin. Jadi menungso itu biasa apa? Gampangannya manusia itu diciptakan punya rasa bosan. Dengan makan sarapan apa namanya kesukaannya apa Pak Danang? Suana anggaplah sebutkan rawon. Tempe goreng. Dengarkan Bu Danang, tempe goreng. Tapi kalau tempe goreng terus mesti bosan, biasa, manusiawi. Dan itu tetap harus disyukuri. Nggih. Makanya muncul istilah orang punya HP bagus, kemudian kita model yang anyar mesti pengen ganti. Itu manusiawi. Hukum alam. Manusia memang suka bosan. Nggih. Duduk sendentok terkadang bosan, sembujur. Habis sembujur mecingkrang. Habis mecingkrang mecingkrong. Itu menungso bosan. Cat terkadang senang warna merah, kuning, coklat, hitam dan seterusnya. Manusiawi. Makanya bapak-bapak jangan sakit hati kalau istrinya bilang, aku bosan Pak sampean Pak. Gak seneng aku. Misalkan iku manusiawi, ojo dilebokno hati biasa, ojo ditapok. Sano gak oleh. Pun saya lanjutkan ayatnya. Jadi perintah yang pertama, Allah perintahkan untuk mendirikan sholat secara ajek secara istiqomah, baik amalnya, tempatnya, waktunya. Makanya waktunya sholat itu kan tetap berapa? 5. Dimanapun, kapanpun, bahkan di satu negara yang iklimnya gak sama dengan dengan Asia, tetap 5. Kan ada satu negara yang siangnya lebih banyak dari malam. Ada sebaliknya, malamnya lebih banyak dari siang. Maka itu tetap sholat jumlahnya 5. Puasanya tetap, walaupun lebih banyak malamnya, puasanya tetap ya kisaran 10 sampai 14 jam. 10 sampai 14 jam, mengikuti negara-negara sekitar. Bukan disuruh puasa 20 jam. Lek giliran lebih banyak siangnya, giliran lebih banyak malamnya, puasanya cuma 4 jam. Gak bisa. Harus menyesuaikan dengan negara-negara sekitarnya.
Wa atuz zakah wa atulan nekanono sapa sira kabeh zakat yang zakat, suruh menunaikan zakat. Jadi perintah zakat, sedekah, sedekah, amal jariyah itu diberikan, Pak, diberikan. Kalau panjenengan misalkan nggak sempat memberikan ke masing-masing mustahik itu bisa mustahik zakat atau sedekah, Pak, maka bisa dititipkan ke panitia, kan ada panitia amil dan seterusnya. Itu yang baik. Maka mohon maaf, biasanya ada tradisi kalau Muharram itu ngundang anak yatim yang disebut dengan santunan. Baik apa tidak? Jawabannya baik. Cuma kalau perlu, kalau yang paling sempurna niku aslinya yang milik uang, pemilik uang itu datang seperti dulu, mendatangi. Kalau nggak bisa datang ke rumahnya, datang ke masjid, dikasih. Namanya ita, atayuti ita. Ita itu artinya mendatangi, bukan mendatangkan, bukan. Itu aslinya begitu. Tapi kalau sudah menjadi tradisi, menjadi semacam kultur, ya nggak apa-apa, jangan merubah itu. Ketimbang orang nggak gelem zakat ataupun sedekah, nggak apa-apa, ketimbang nggak biarkan. Zakat itu ada dua. Zakatun nafsi, untuk jiwanya, biar jiwa raganya bersih, yang disebut dengan zakat fitrah itu fitrah, suci. Makanya manusia itu dilahirkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Anak sapa pun, anak wong Islam, anak wong non muslim, anak bajingan, anak sapa, mesti anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Andaikan naudzubillah min dzalik meninggal kecil, pasti masuk surga. Anak siapa saja masuk surga. Cuma nanti menjadi wildanum mukhalladun. Dalam surat Waqiah itu wildan itu pelayan, anak-anak yang meninggal masih kecil nanti masuk surga menjadi pelayannya orang-orang di dalam surga. Dan itu bagus. Makanya penyesalan yang paling besar orang kafir ketika dibakar dalam neraka. Ini orang kafir dibakar, habis itu balik lagi muncul, bukan habis dibakar acur selesai, botan. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 56 tuh. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tak kala kulitnya hancur dibakar dalam neraka, diganti dengan kulit yang baru. Dagingnya hancur diganti dengan daging yang baru, tubuhnya acur kabeh diganti dengan tubuh yang baru, liyadzuqul adzab, supaya betul-betul merasakan dahsyatnya siksa neraka. Gak kuat orang kafir sampai ngomong, orang kafir itu melihat anjingnya Ashabul Kahfi. Anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga tapi jadi tanah. Anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga jadi tanah, tadi lemah. Orang kafir iri sama anjing itu. La ya laitani kuntu turaba. Setelah melihat anjing jadi tanah, tapi tanahnya surga. Orang-orang kafir di dalam neraka, ya Allah, tolong ya Allah, aku masukkan neraka walaupun jadi tanah. Saking gak kuatnya. Kok diam kabeh ini? Wedi dah. Iya, Nabi Idris itu wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Termasuk di antara 4 nabi yang masih hidup namanya Idris, Ilyas, Khidir, Nabi Isa. Yang 3 disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Idris, Ilyas,
Isa, yang satu ulama debatable, beda pendapat. Ada yang mengatakan Khidir masih hidup, ada yang mengatakan tidak hidup. Tapi yang jelas 4 ini. Nabi Idris itu manusia pertama yang menciptakan sistem belajar mengajar. Makanya namanya madrasah Idris. Nabi Idris manusia pertama yang menciptakan mesin jahit, alat jahit. Satu saat Nabi Idris itu menjahit. Tapi orangnya kan tinggi. Dulu itu rata-rata kisaran tingginya orang itu sekitar 30 meter. Ini berapa meter nih? Lebarnya kisaran 6 meter. Jadi jarumnya seperti apa? Apa ya? Paling seperti ini jarumnya. Nabi Idris jahit lah. Di tengah-tengah jahit ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Athaillah Sakandari, seorang ulama besar dari kota Alexandria di Mesir. Waktu jahit, iblis datang. Kata si iblis, Idris, dalam, saya mau tanya, tolong dijawab, engkau adalah Nabi? Yes. Tuhanmu Allah Maha Kuasa? Yes. Allah Maha Segalanya? Yes. Kemudian iblis itu mengeluarkan telur. Tahu telur? Telur. Kata iblis, Idris, Nabi Idris, Tuhanmu kan Maha Kuasa. Bisakah Tuhan itu memasukkan bola dunia ini ke dalam telur? Telur yang ini. Nabi Idris ngerti kalau di depannya ini iblis bukan bertanya untuk tahu, tapi bertanya untuk menggoyahkan keimanan. Wah, ini harus dikasih pelajaran. Kata Nabi Idris, ini maju biar jelas. Kan pegang jarum. Kata Nabi Idris, hei kawan, bukan kawan ya, hei bos, jangankan cuma memasukkan bola dunia ke dalam telur itu, Allah Maha Kuasa memasukkan jarum ini ke matamu, disuntuk. Jadi mata iblis disuntuk. Akhirnya iblis sejak saat itu sampai sekarang pijak itu ceritanya Nabi Idris. Nabi Idris itu didatangi oleh malaikat atas perintah Allah untuk menawarkan, kan Nabi Idris itu baik. Allah sayang sama Nabi Idris, ditawarkan, Nabi Idris sampean pengen nopo? Pak Bagi kira-kira ditanyai oleh malaikat mau apa? Mau apa kalau ditanya malaikat? Bingung, teman bingung. Nabi Idris, apa kata Nabi Idris? Aku pengen mati. Jawabannya begini, aku pengen ngerti surga, masuk surga dan neraka, pengen tahu ya apa surga neraka. Apa kata malaikat? Idris, gak bisa, syaratnya masuk surga atau lihat neraka itu harus mati. Mikir Nabi Idris lah, ya apa ini? Malaikat, iso nggak mati terus urip? Ngene. Malaikat lapor ke Allah, ya nggak apa-apa loh. Demi Nabi Idris, orang yang dicintai Allah. Kalau Allah berkehendak gampang semuanya. Makanya panjenengan ada istilah takdir gak bisa. Itu takdir gak bisa diganti. Itu dengan kita. Kita gak bisa mengganti takdir kecuali dengan sedekah dan doa. Dua hal itu yang bisa mentakdir, merubah takdir. Doa dan sedekah. Itu bagi kita. Tapi bagi Gusti Allah semuanya bisa. Semuanya bisa. Apa kata Allah? Yamhullahu ma yasha'u yuthbit. Bagi Allah semuanya remeh-temeh, Pak. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Gampang. Mematikan orang hidup bisa, menghidupkan orang mati bisa. Nabi Idris kemudian dibuat mati, meninggal. Setelah itu Nabi Idris ditanya, mau ke surga dulu apa neraka dulu? Kata Nabi Idris apa? Neraka sih. Ketika mau berangkat kurang ribuan kilo, Nabi Idris, kok panas apa ini? Iku neraka.
Kata Nabi Idris, wis gak sida. Wis malaikat gak jadi kemanasan, terus langsung ke surga. Ini ceritanya ulama ke dalam kitab. Langsung ke surga, Nabi Idris dipersilakan survei masuk surga. Dipanggil oleh malaikat Jibril, oleh malaikat, Idris, ayo, let's go, pulang. Kata Nabi Idris, sekat melepuh. Lama-lama Nabi Idris keluar, cuma sandalnya ditinggal. Keluar dari surga, Nabi Idris bilang sama malaikat, mohon maaf ya, sandal saya ketinggalan, saya tak masuk lagi. Masuk. Setelah masuk, malaikat manggil Nabi Idris, lalu keluar. Nabi Idris menjawab, malaikat, sorry to say, janjinya Gusti Allah, orang yang sudah masuk surga gak boleh dikeluarkan, khalidina fiha abada. Bingung malaikat, orang merasa bersalah, gak bahaya tak? Malaikat lapor ke Gusti Allah. Akhirnya pas singkat cerita, Nabi Idris dibiarkan, sehingga Nabi Idris itu hidup sampai sekarang. Nah, ngaten nggih. Saya lanjutkan, waktu zakah, menunaikan zakat. Bunyi ya, bunyi nggak apa-apa, nggak bunyi, biarkan bunyi. Yang penting ini waktu zakah. Yang ketiga, warka'u, lan rukuklah, ma'arrakin, bersama orang-orang yang rukuk. Ai shollu ma'al musallin, sholatlah bersama orang-orang sholat, alias dalam ayat 43 ini memberikan perintah yang ketiga agar umat manusia, khususnya umat Islam, setiap sholatnya dilakukan secara berjamaah. Minimal berjamaah berapa orang? Dua, satu imam, satu makmum. Wedok kabeh, ibu-ibu kabeh gak apa-apa, tapi kalau suami istri, imamnya suaminya, istrinya amin. Tapi nyun sewu, suami istri walaupun sholat berdua, diupayakan bacaannya si imamnya dibunyikan, terutama ketika amin. Aminnya imam itu kan biasanya rata-rata kalau berdoa gini tak ya, mulutnya kemakan ini tak, itu sunnahnya bunyi Allahumma, atau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah, mudah-mudahan saya dengan istri saya selalu rukun, gak berantem terus seperti Tom and Jerry. Ya Allah, mugi-mugi usaha kami semakin lancar, barokah. Jelas. Sebab kalau gak jelas, gak sunnah amin. Ali bin Abi Thalib ditegur oleh Rasulullah gara-gara doa gak bunyi. La takun khainan, jangan menjadi pengkhianat. Bunyi biar diamini oleh orang lain. Oke. Sebab kalau gak bunyi, Pak, bahaya. Kalau doa itu gak bunyi, sementara ada orang lain yang harus amin, gak bunyi, maka selain tidak disunnahkan untuk mengucapkan amin, tadi khawatir juga doanya imam yang gak bunyi itu tidak sama dengan kemauan si makmum. Imamnya ternyata, ya Allah, mudah-mudahan cepat hujan, ini tanaman-tanaman biar tepat subur. Makmumnya orang jualan es krim, jual es dawet, maksudnya makmum pengen jangan hujan dulu ya Allah, jualan es belum laku. Tapi karena doanya imamnya gak bunyi, makmumnya bilang amin. Suami istri, suaminya berdoa tapi gak bunyi, ya Allah, mugi-mugi iso niru kaya wong-wong, iso rabi siji loro telu papat. Kata makmumnya amin. Akhirnya apa? Tepat. Makanya kalau gak bunyi jangan amin. Atau bunyi tapi gak jelas, gak sunnah amin. Ngerti? Bunyi tapi gak jelas,
Contoh, kan ada orang doa nih bunyi tapi nggak jelas. Tidak dianjurkan, amin. Khawatir kemauannya tidak sama. Makanya doa itu kalau dibunyikan dijelaskan dan ritmenya harus jelas. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Jelas betul? Ucapkan amin. Ngeten. Cuma wong terkadang ngomong amin gak iso. Bu, amin bu. Wis. Kok gak bunyi? Batin. Gak iso. Amin batin gak iso. Karena batin niku, karena amin itu doa. Doa itu adalah syariat. Doa itu ibadah. Ibadah niku syariat. Syariat itu action. Napa action niku? Tindakan. Batin nggak iso. Jangan sewu, mohon maaf. Jenengan wetengi luwe, sudah sarapan Bu kita? Belum. Lapar. Lapar kan? Ada nasi 1 kotak, dibuka kotaknya, terus batin kenyang. Gak iso, harus ngini. Mohon maaf, bapak-bapak pengen punya anak, punya istri, ada istri pengen punya anak, tapi batin tok didelok tok. Iso meteng, gak bisa. Makanya Fir'aun, mengapa Fir'aun gak punya anak, Pak? Kenapa Fir'aun gak punya anak sampai mati? Istrinya cantik, namanya Siti Asiyah. Istrinya Fir'aun namanya Siti Asiyah, kenal lah. Tahu deh. Tahu dari mana? Ceritanya Siti Asiyah gak hamil, Pak. Kenapa? Batin tok Fir'aun didelok tok, gak iso meteng. Syariat itu tindakan. Allahu Akbar. Sholat gak cukup niat. Kan ada kan orang aliran tertentu kalau sholatnya cukup niat, gak cukup. Syariat itu tindakan, action, gak batin. Sehingga panjenengan kalau ada orang mendoakan gak boleh batin aminnya, munio amin, tak tunggu sehat kabeh. Lah itu namanya action. Jelas? Sudah, kalau sudah jelas selesai ngajinya. Mungkin manfaat. Sesarangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Untuk amin. Apakah setelah yang mendoakan selesai atau penggalan dari doa? Sip. Jadi amin niku syaratnya ada 4 nggih. Rungono iki, rungono. Rungono. Amin niku syaratnya 4. Siji, ucapkan amin ketika poin atau penggalan itu. Poin. Maka penggalan itu ono aturannya. Iku pentingnya ngaji. Wong terkadang menggal itu harus poin. Contoh, Allahumma hdina fiman hadait, penggalan. Poin, ucapkan amin. Allahumma khtim lana bil khair, amin. Penggalan, poin. Ojo nerocos. Allah amin. Gak bisa. 1, syaratnya setiap poin atau penggalan yang tepat, bukan setiap penggalan tepat. Yang kedua, amin itu 1 kali. Ojo dibolan balik ini. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amin. Wa amalan sholihan mutaqabbala, amin. Wa rizqan halalan thayyiba, amin. Enggak boleh amin. Sebab kalau amin enggak amin. Mobil asli, mobil-mobilan enggak asli. Rumah asli, rumah-rumahan enggak asli. Bojo asli, bojo-bojoan gendaan. Amin. Sing nomor 3, amin niku aja berok-berok. Amin. Bunyi. Amin. Amin. Enggak boleh. Termasuk sholat waktu sholat tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasa maun. Amin. Enggak boleh. Kayak terawih malam pertama. Amin. Jad, kok berok-berok,
Babarno ben wong krungu kabeh. Aku melok tarawih. Lek arek cilik wajar arek cilik iku arek tuwek lho. Arek tuwek berok-berok. Iya istilah arek tuwek. Wong tuwek, aku kate ngomong wong tuwek wedi arek tuwek. Ojo berok-berok gak oleh. Biasa amin. Makanya panjenengan kalau sholat di Masjidil Haram kok suaranya banter pasti wong Surabaya. Sebab kalau orang Arab bunyinya amin. Lek Surabaya amin ngono Pak. Ku yang ketiga, yang terakhir nomor papat nggih. Pertama tadi ucapkan amin setiap poin atau penggalan Pak Danang ya. Yang kedua 1 kali, nggak boleh diulang-ulang. Ketiga standar, ojo berok-berok. Pokoknya muni amin, krungu. Amin, krungu. Nah, Bu, nggak apa-apa seperti itu. Yang penting bunyi. Yang nomor papat bunyi yo, ojo mbak batin. Muni ya. Pun ngoten nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.